Dalam masa penantian kelahiran Juru Selamat, marilah mempersiapkan diri kita sebagaimana yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Kalau seorang pejabat akan melakukan perjalanan atau kunjungan, seorang ajudan mendahului pejabat itu. Tugas ajudan adalah untuk mempersiapkan orang banyak, menyambut kedatangan dan mendengarkan pejabat tersebut. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita, meninggalkan jalan yang bengkok dan mempersiapkan hati. Karena itu, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Marilah berdiri untuk mengagungkan nama Tuhan. yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga. Tema renungan kita hari ini meluruskan jalan hidup. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kemarin ketika Presiden Prabowo ada di Kupang mengunjungi NTT, saya melihat netizen ada yang komennya itu dalam bentuk positif, mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Presiden karena sudah lewat apapun jalan. Karena kalau Pak Presiden sudah lewat di jalan, maka jalan akan tetap berlubang. Tapi karena Pak Presiden lewat kami pun jalan, maka lubang-lubang itu sudah ditutup, lubang-lubang sudah ditambal. Itu istimewanya kalau ada tamu yang berkunjung, tamu istimewa yang berkunjung, maka segala jalan-jalan yang berlubang itu diratakan. Segala persiapan di sana sini dibuat serapi mungkin, seistimewa mungkin.
itu karena ada tamu istimewa. Begitu juga ketika tamu istimewa hendak datang ke rumah kita yang kita persiapkan, tentu rumah-rumah dibersihkan. Kalau rumput-rumput belum cabut, kasih bersih. Kalau bisa kita oke orang rumah. Kamar yang dimana tamu istimewa itu akan tempati, kita akan taruh segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kamar itu dengan fasilitas-fasilitas yang baik. Apalagi dengan panas yang kupang, pasti orang siapkan kipas angin, atau mungkin orang siapkan AC, kita oke kita rumah. Intinya rumah itu bersih dan rapi. Itu ketika kita mau menerima tamu istimewa. Bapak-bapak, saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis memainkan peran yang sangat penting di dalam dia menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Dan Yohanes mendesak orang-orang untuk bertobat, luruskanlah jalan hidup, agar hati mereka terbuka untuk menerima Juru Selamat yang akan datang. Yohanes Pembaptis mengatakan kepada banyak orang betapa pentingnya meluruskan hidup mereka, meluruskan jalan hidup di dalam hal menyongsong kedatangan Yesus dengan beberapa tindakan konkret. Yang pertama, Bapak-Bapak, yang Yohanes sibukkan ini, dia berseru-seru. Yang pertama dia bilang, bertobatlah dari dosa. Bapak-Bapak kekasih Tuhan, zaman itu pemimpin pemerintahan yang di Herodes dan para prajuritnya, pemimpin agama yang di orang Farisi, ahli Taurat, juga umat Israel, hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa yang sangat parah, dan tidak ada orang yang berani untuk menyuarakan kebenaran, tidak ada orang yang berani untuk menyuarakan kesucian hidup di hadapan Tuhan. Dibiarkan semuanya ada dalam dosa. Dan saudara Yohanes Pembaptis dengan berani dia tampil dan dia berseru, Yesus akan datang. Dan sikap yang pantas untuk menyambut kedatangan Yesus adalah menjauhkan diri dari kejahatan dosa. Caranya adalah hidup dalam pertobatan. Kepada orang Yahudi yang notabene dalam bacaan kita, orang Yahudi itu sangat bangga. Karena apa? Karena mereka menganggap diri mereka adalah keturunan Abraham. Karena keturunan Abraham, bahwa mereka merasa bahwa orang pasti masuk surga. Apalagi garis lurus keturunan Abraham. Namun saudara yang terkasih, karena menganggap diri sebagai keturunan Abraham, maka mereka mau melakukan apa saja. Sehingga Yohanes Pembaptis dengan tegas katakan kepada mereka, yang diselamatkan bukan oleh karena mereka keturunan Abraham. Yohanes memperingatkan mereka untuk tidak mengandalkan warisan leluhur atau hanya mengandalkan ritual agama semata, melainkan benar-benar tinggalkanlah cara hidup yang lama, cara hidup yang salah. Buahkanlah pertobatan itu, dan buah pertobatan itulah yang akan menjadi bukti sejati bahwa mereka sebagai keturunan orang yang beriman. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan bilang bahwa sejak lahir orang Kristen percaya kepada Kristus. Tetapi hari ini Yohanes Pembaptis memperingatkan kepada kita bahwa jangan mengandalkan karena keturunan orang beriman, tetapi keturunan orang beriman itu akan terlihat dari buahnya, bukan hanya sekedar label atau identitas.
sejati menurut Yohanes dimulai dari sebuah pengakuan jujur tentang kesalahan-kesalahan, pengakuan jujur tentang dosa-dosa, bahwa kita perlu menyadari kita telah hidup dalam dosa dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kehendak Allah. Ketika kita mengakui dosa dengan tulus, itu adalah langkah pertama menuju sebuah pemulihan. Namun Bapak kekasih Tuhan, pengakuan saja tidak cukup. Ada orang yang bilang nakiti sudah, lu nakiti sudah, supaya dibelantah dan pas. Tetapi bukan hanya sekedar nakiti, bukan sekedar pengakuan saja, tetapi pertobatan yang sejati juga menuntut sebuah komitmen untuk meninggalkan cara hidup yang lama, bertekad untuk sungguh-sungguh berhenti melakukan dosa itu dan mulai hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi kita bukan hanya sekedar melakukan sebuah ritual yang batas pada nakiti, yang batas pada sebuah pengakuan saja, tetapi dia harus berkelanjutan. Di sini menuntut sebuah komitmen untuk meninggalkan cara hidup yang salah. Hanya dengan pertobatan yang tulus dari hati, kita akan dapat mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk masuk dan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kekasih Tuhan, marilah kita renungkan panggilan Yohanes ini dan bertekad untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam meninggalkan dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, membuahkan hidup yang baru. Papa Mama kekasih Tuhan, ketika kita menanam benih di ladang, kita mengharapkan benih itu tumbuh dan berbuah. Jika benih itu hanya tumbuh tanpa menghasilkan buah, tentunya itu tidak akan berguna. Bahasa Alkitab mengatakan akan dipangkas dan dibuang ke dalam api. Begitu juga dengan pertobatan yang kita alami, harus ditunjukkan dengan hasil yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Yohanes Pembaptis menekankan bahwa pertobatan yang sejati harus dibuktikan dengan perubahan hidup yang jelas. Kita tidak cukup hanya mengakui dosa kita, tetapi harus menunjukkan hasil pertobatan itu melalui buah-buah yang layak. Pertanyaan bagi kita, apa saja buah-buah yang layak bagi pertobatan? Yang pertama, tinggalkanlah keserakahan, tinggalkanlah ketamakan dan sikap egois. Ini yang terangkum dari bacaan kita. Apa yang terjadi pada masa itu, baik itu pemimpin pemerintahan, pemimpin agama, masyarakat, semua melakukan keserakahan, ketamakan dan sikap egois. Buah yang layak bagi pertobatan yang kedua, berikanlah bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, bersikap jujur dan adil dalam setiap perbuatan. Dan buah yang keempat, hidup dengan mengasihi sesama sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Jadi saudara yang terkasih, pertobatan sejati bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan harus dibuktikan dengan perubahan hidup yang nyata. Bahwa saudara dan saya, kita semua harus menghasilkan buah-buah yang layak bagi anugerah pertobatan yang kita terima. Mari orang semua periksa diri kita masing-masing untuk bertekad mewujudkan perubahan hidup yang nyata sebagai bukti pertobatan kita. Yang ketiga, menyiapkan hati untuk Tuhan. Saudara yang terkasih, Yohanes menghimbau untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Siapkanlah hati untuk Tuhan. Itu adalah hal yang sangat penting. Kita tidak bisa sembarang menyambut Tuhan.
jika hati kita masih dipenuhi dengan kotoran dosa. Seperti halnya ketika kita menyambut tamu terhormat, kita akan memastikan rumah kita bersih dan rapi agar tamu tersebut dia merasa nyaman. Demikian juga dengan kita menyambut Tuhan. Saudara dan saya perlu membersihkan hati, bersihkan hati. Bukan hanya sekedar bersihkan rumah, tapi lebih kepada hati. Hati kita harus dibersihkan dari segala sesuatu yang menghalangi untuk Tuhan bisa masuk dan Tuhan bekerja dengan sempurna sesuai dengan kehendaknya dalam hati saudara dan saya. Itu juga yang saya selalu bilang kepada pasangan-pasangan yang mau menikah. Kalau selalu bilang memasuki pernikahan kudus, memasuki rumah tangga yang baru. Tetapi ketika kita sudah memulai yang tidak kudus, maka sebelum ada di altarnya Tuhan, sebelum kau menerima berkat rumah tangga Kristen, berkat yang kudus ini, perlu untuk membereskan. Bereskan melalui apa? Berikan dirimu ada pengakuan di hadapan Tuhan, memberi diri berdamai dengan Tuhan. Ketika kita sudah memulai yang tidak kudus, supaya orang lain bisa menerima yang kudus itu. Saudara-saudara yang terkasih, untuk membiarkan Tuhan bekerja yang leluasa di dalam hidup saudara dan saya, karena orang bilang dia adalah roh, Tuhan dalam bentuk roh yang kudus, maka dia akan bisa berdiam di dalam rumah kita, dalam hati kita, dengan hati dan rumah yang bersih, karena dia adalah Tuhan yang kudus, yang suci, kudus, suci, bersih, tanpa noda, tanpa celah. Saya merasa bahwa Bapak mampu untuk membereskan kehidupan kehidupan, bukan dengan membangun kekuatan, tetapi dengan memohon kekuatan Roh Kudus untuk membereskan semua yang ternoda, yang berdosa ini, supaya Tuhan layak untuk kau terima dan izinkan firman Tuhan itu bekerja dengan leluasa dalam hati saudara dan saya. Yang keempat, tinggalkanlah sikap egois. Yohanes Pembaptis menyerukan kepada orang-orang untuk meninggalkan sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Ketika orang-orang mendengar khotbahnya, mereka didorong untuk bersikap adil, murah hati, dan memperhatikan kebutuhan sesama. Sikap egois hanya mementingkan diri sendiri adalah musuh utama di dalam menyiapkan hati kita untuk terima Tuhan. Ketika kita terlalu berfokus pada kepentingan pribadi, maka kita akan kehilangan kemampuan untuk mengasihi dan melayani sesama. Akibatnya, hati kita menjadi sempit dan tertutup bagi kehadiran Tuhan. Sebaliknya, ketika saudara dan saya mampu meninggalkan sikap egois dan mulai memperdulikan orang lain, kita akan merasakan hati kita menjadi lapang dan siap untuk terima Tuhan. Kita akan dapat mengalami kebahagiaan sejati yang datang dari berbagi dan melayani sesama. Kekasih Tuhan, pesan Yohanes Pembaptis dalam bacaan hari ini sangatlah menantang saudara dan saya untuk kita meluruskan jalan hidup kita. Kita dipanggil untuk bertobat dari dosa. Kita dipanggil untuk membuangkan hidup yang baru. Kita dipanggil untuk menyiapkan hati bagi Tuhan, serta meninggalkan sikap egois demi mengasihi sesama. Seluruh seruan ini mengarah pada satu tujuan, yaitu kita menyambut Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, dengan hati yang sungguh-sungguh siap dan terbuka. Ketika
kita melakukan pertobatan sejati dan membiarkan Tuhan memimpin hidup kita, maka jalan akan diluruskan bagi Tuhan untuk masuk dan bekerja dalam diri saudara dan saya. Kekasih Tuhan, mari kita sama-sama renungkan panggilan ini dan bertekad untuk menanggapinya dengan tindakan nyata. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menyiapkan jalan bagi Tuhan, agar Tuhan dapat menuntun dan memberkati hidup saudara dan saya sesuai dengan rencana yang mulia. Saudara yang terkasih, seorang pastor, Henry Cohen, dia pernah berkata, pertobatan bukanlah sekedar menghindari dosa. Pertobatan bukan sekedar untuk kita hanya omong-omong bahwa kotong menghindari dosa, melainkan pertobatan itu menemukan kembali jalan yang benar menuju kebenaran hidup dalam Tuhan. Temukan kembali jalan Tuhan supaya orang hidup penuh dalam Tuhan. Bahkan Billy Graham juga berkata, membuat jalan lurus bagi Tuhan itu berarti membiarkan Tuhan mengambil kendali atas seluruh kehidupan kita, bukan hanya sebagian kecil, tetapi seluruh hidup kita secara total biarkan Tuhan yang mengambil alih. Selamat meluruskan jalan hidup saudara dan saya untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Persembahkanlah syukurmu kepada Tuhan dengan sukacita, karena itulah yang diberkati Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui firman yang kami dengar. Kiranya firman ini dapat menjadi terang bagi kehidupan kami. Bapa, kami akan memberi persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, sehingga dapat berguna bagi pelayanan gereja kami. Apa yang kami punya saat ini, itu semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Ini doa dan sembah kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Teduhkanlah dirimu serta arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah, dan pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Thank you.